Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Imam Saputra SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, program studi bimbingan dan konseling. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik konseling individu menggunakan pendekatan behavior dengan teknik self-management. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Mas Dimas. Siang Pak. Mas Dimas betul ya? Mas Dimas Iya. Setiawan, kelas Kelas 12 TO2. PO2. Oke. Sehat ya Mas Dimas ya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Ini Mas Dimas lagi di mana? Lagi di rumah Pak, cuma jalan-jalan sedikit ini. Di rumah sudah duduk dengan posisi yang nyaman? Sudah Pak, sudah dalam posisi nyaman. Ya, dipastikan duduknya nyaman ya Mas ya. Karena kita akan melaksanakan konseling. Jadi nanti supaya pembicaraan kita bisa berjalan dengan baik, lancar, dan kamunya bisa bercerita dengan nyaman nantinya karena kita akan banyak diskusi, banyak ngobrol nanti ya. Siap ya Mas ya? Siap Pak. Oke, tadi saya di sini sudah sampaikan bahwa kita akan melaksanakan konseling ya. Jadi untuk konseling ini kita laksanakan waktunya 45 menit. Jadi nanti kalau misalnya waktunya sudah melebihi waktu, saya sudah terlalu lama, silakan Mas Dimas bisa menyampaikan ke saya ya bahwa waktunya sudah habis Pak, seperti itu ya. Oke, siap. Oke, sebelum mulai, jadi dalam konseling ini saya jelaskan dulu ada asas-asas di dalam konseling ini. Asas dalam konseling itu ada ya, yang pertama itu asas kesukarelaan. Dari kalimatnya sudah bisa kita tebak ya. Kesukarelaan itu adalah kita diminta untuk bisa sukarela, ikhlas menyampaikan informasi yang kaitannya dengan permasalahan yang kita bahas untuk nantinya kita bisa mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan itu ya, tujuannya itu dari konseling ini ya. Jadi kalau kamu, saya harap bisa nanti secara sukarela, secara ikhlas menyampaikan apa yang saya tanyakan, silakan bisa dijawab ya. Oke Mas? Oke Pak. Jadi Mas Dimas kan saya minta untuk melaksanakan konseling individu ini ya. Iya. Itu kira-kira tahu nggak permasalahannya apa dulu? Kalau dari permasalahan saya sih ingat Pak, karena saya pernah melakukan kesalahan, yaitu berangkat sekolah tapi tidak sampai sekolah. Oh iya, berarti sudah tahu ya alasannya kenapa kok saya. Sepertinya seperti itu yang akan disampaikan. Oke. Sadar. Oh, sadar ya. Oke. Iya. Alhamdulillah kalau sadar. Alhamdulillah kalau Mas Dimas sudah tahu. Jadi kita bisa lanjutkan. Jadi permasalahannya ya memang karena Mas Dimas beberapa waktu yang lalu sudah melanggar aturan di sekolah karena kemarin dari rumah berangkat ya Mas ya, tapi Iya. tidak sampai sekolah, betul? Iya betul Pak. Nah, jadi itu pelanggaran yang sudah dilakukan. Nanti kita akan bahas ke depannya ya selama sesi konseling ini permasalahan. Jadi saya boleh ya tanya-tanya ya Mas ya sedikit ya. Boleh Pak. Permasalahan ini. Oke, jadi Boleh. nggak usah takut, nggak usah bingung kenapa kok ini dibahas. Ya memang kamu berani berbuat ya harus berani bertanggung jawab gitu ya. Iya. Jadi konsekuensinya ya harus kamu terima juga gitu. Tapi di sini kita tidak akan memberikan sanksi, tidak. Saya hanya akan mencoba mengulik, mencari informasi dari kamu terkait pelanggaran yang sudah kamu lakukan itu ya. Untuk yang pertama saya ingin bertanya Mas ya. Boleh saya tanya ya? Boleh Pak. Oke, saya ingin bertanya, pelanggaran itu tadi kan Mas Dimas itu berangkat dari rumah tapi tidak sampai sekolah gitu ya. Itu penyebabnya apa Mas? Apa sih alasan kamu kok tidak berangkat ke sekolah saja gitu, kok malah tidak sampai sekolah, itu kenapa sih? Ya, karena saya tergiur akan ajakan teman-teman saya Pak, juga karena di sekolah banyak pelajaran, saya juga males buat ngikutin pelajarannya, berhubung teman-teman ngajak ke kayak gituan, jadi saya tergiur lah pengen ikut gitu Pak. Jadi
kamu itu diajak temen ya? Iya, Kamu diajak. sendiri ya? Temenmu itu dari SMK Negeri Nusa Tenggara juga atau dari Eh, luar? ada yang dari luar, beberapa dari SMK lain juga, ada yang dari SMK Negeri Nusa Tenggara juga, SMK. Dari luar juga berarti. Nah itu Iya, kamu ada. dapat temen yang kayak gitu itu dari mana sih? Itu kebetulan mereka teman SMP saya, Pak. Kebetulan sekarang beda sekolah. Dan itu masih sering ngajak-ngajak kamu tidak berangkat gitu ya? Iya, Terus kamu mau? mau Pak, karena males juga sekolah. Kok bisa males? Yang buat males itu apa? Banyak Pak, males mikir sih di kelas karena apalagi matematika, aduh. Kamu kan sudah kelas 12 ya. Kok bisa berpikiran males mikir itu gimana? Bentar lagi kamu ujian kan ya? Iya, Sadar nggak? sadar sih Pak, tapi ya gitu Nah kok Pak. pikirannya itu kenapa kok nggak lurus itu gimana? Nggak tahu Pak, nah tergiur juga sih karena kelihatannya menyenangkan. Ya, saya bisa paham lah. Anak muda itu bergejolak dan inginnya yang senang-senang, tidak mau Iya. yang susah-susah. Padahal mikir itu juga kamu sekolah kan nggak susah sebenarnya ya. Enggak, Kayak pertanyaan selanjutnya ini saya mau tanya, kamu itu sudah berapa kali sih seperti ini melakukan pelanggaran ini? jujur udah sering sih Pak. Sering? Oke. Iya. Ya bisa dilihat juga sih dari data presensi kamu ya. Saya sering lihat. Tapi kok di situ keterangannya ada yang sakit, ada yang izin. Itu kamu bikin surat palsu berarti? Ya kebetulan itu bikin surat palsu Pak, tapi enggak selalunya, kadang-kadang itu. Oke. Kamu berarti sudah profesional ya Mas ya Iya, di bidang ini ya. juga diskusi sama temen yang bareng-bareng Kamu ke tuh, sana. aku kok bangga banget sih kamu melakukan pelanggaran ini. Enak soalnya Pak. Wah. Oke. Biasanya dengan siapa aja? Berarti tadi itu ada teman-temannya dari sini ya? Ada Siapa yang dari sini? ada teman kelas juga itu yang di absen juga jarang berangkat, ada bangun, ada juga dari jurusan lain juga TKR. Siapa? Cowok-cowok kan banyak, itu ada Sudir, Bio, banyak Pak. Oh, itu ke teman-teman sekampungmu ya? Iya, ada yang sekampung, ada yang beda. Itu Kan kalau berangkat berarti ketemuan dulu berarti. iya, biasanya ada kalau yang sekampung ketemuan dulu, tapi enggak di dekat-dekat sekolah, takut ketahuan. Jadi agak jauh lah. Lah kalau kamu sedang keluar seperti itu kamu ngapain aja sih Mas? Kemana dan ngapain aja? Oh, seringnya saya sih ke rumah temen, terus warung kopi, ngopi-ngopi, terus ke PS-an atau ke warnet gitu sampai sore, kan menyenangkan gitu Pak. Berarti itu sekarang gini lah Mas ya. Kamu sadar nggak tindakan kamu itu kira-kira benar atau salah? Sepertinya salah Pak, Oh, salah. karena iya. Coba yang yakin benar Yang- apa salah? Kalau yakinnya salah, memang salah Pak, Berarti sadar ya itu salah ya. sadar. Sekarang gini, kira-kira kalau kamu melakukan pelanggaran seperti itu ada akibatnya nggak Mas untuk dirimu sendiri lah? Kalau untuk diri saya sendiri pasti ada, karena pasti bakal menjadi bumerang buat saya, jadi hal negatif buat saya, terus juga berdampak ke nilai saya besok di rapot pasti berkurang, terus juga ke sifat saya kalau terus diterusin kayak gitu, keikut-ikut temen yang nggak baik pasti. Juga saya juga belum baik juga. Oke, sadar berarti tahu ya akibatnya apa ya. Sudah tahu akibatnya tapi masih dilakukan. Berarti kan ada yang salah di dirimu, ya enggak? Iya, ada. Sekarang gini, saya ingin kamu menentukan tujuan ya. Satu tujuan perubahan perilaku dari perilaku kamu yang tadinya suka melanggar aturan ya, suka tidak berangkat, bahkan sampai buat surat palsu. Itu silakan kamu buat satu tujuan yang baik loh ya, tujuan yang baik untuk bisa merubah perilakumu yang salah itu menjadi perilaku yang benar, perilaku yang baik. Apa coba? Saya sih pengennya berubah Pak, cepat-cepat berubah lebih baik, karena saya sudah sadar kalau itu perbuatan yang salah. Berubah lebih baik itu yang kayak gimana? Dengan berangkat lebih rajin, lalu menjauhi teman-teman yang suka ngajak-ngajak seperti itu, lalu enggak sampai sekolah, berangkat sekolahnya bohong juga, itu enggak baik. Saya pengen memperbaiki itu biar lebih baik. Berarti itu tujuannya ya? Ya Pak. Sudah tidak lagi melanggar aturan, jadi seperti itu ya? Ya, pengen jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Kira-kira ya, tadi kan kamu sudah menentukan tujuan. Dalam usaha kamu melakukan perubahan nanti,
perubahan yang seperti kamu sebutkan tadi sesuai dengan tujuan kamu, itu kira-kira akan ada hambatan nggak atau ada rintangan gitu yang membuat kamu nantinya akan kembali lagi melakukan perbuatan itu? Kalau hambatan pasti ada Pak, karena ini kan baru pertama saya mencoba untuk berubah, karena yang kemarin itu udah kebiasaan. Jadi saya pengen berubah, pasti hambatannya banyak, harus meyakinkan diri saya sendiri dulu. Apalagi kalau teman-teman yang kemarin masih mau ngajak-ngajak terus Pak, itu buat saya tergiur lagi. Tapi itu jangan sampai sih, semoga saja hambatannya dari teman lah, orang lain juga dari diri saya sendiri. Oke, saya bisa mengerti ya apa yang kamu rasakan. Pasti ketika kamu punya teman, apalagi sudah dekat, ngajak kamu main, atau mungkin mengajak kamu untuk bolos, pasti ada rasa nggak enak. Ya Iya, kan? tapi enak jadinya Pak. Tapi ya kamu harus tahu Mas, kalau itu memang sesuatu yang baik silakan dilakukan, tapi ini kan mengajaknya sesuatu yang tidak baik ya. Iya. Ya jangan Iya, diikuti ya. Silakan ditolak dengan ya boleh kamu menolak dengan kalimat yang mungkin tidak menyinggung ya gitu. Yang penting kamu jangan sampai ikut ya, ikut dengan temanmu itu ya. Jadi gini, tadi kan kamu sudah menentukan tujuan ya. Jadi saya ingin kamu bisa mantap, bisa yakin untuk bisa melakukan itu benar-benar direalisasikan, benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai itu kamu langgar lagi peraturan yang ada di sekolah. Jangan sampai kamu melakukan pelanggaran itu lagi. Mas Dimas, kemarin kan sudah saya berikan lembar ya, lembar yang untuk kegiatan konseling kita. Ya sudah Pak. Sudah ya, dipegang nggak lembarnya? Coba diperlihatkan. Di meja, coba saya ambil dulu Pak. Sudah, yang ini ya Pak. Ya betul. Ya. Silakan nanti diisi ya Mas ya. Silakan sekarang kamu diisi. Saya tampilkan dulu, saya jelaskan cara pengisiannya, oke? Oke. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Pak. Silakan dicocokkan dengan lembar yang ada di kamu itu ya. Jadi di situ ada nama kamu, kelas, dan program keahlian. Di sini adalah judulnya catatan target perubahan perilaku. Tujuannya adalah kamu supaya bisa merubah perilaku yang bermasalah, perilaku kamu yang tidak baik tadi ya, menjadi perilaku yang baik ya. Kenapa saya suruh kamu menetapkan tujuan atau target perubahan perilaku ya itu tadi ya. Silakan dicatat, dimasukkan ya. Jadi si perilaku bermasalah ya, tadi kan sudah kita bahas permasalahanmu, bagaimana dideskripsikan Mas, apa perilaku bermasalahmu itu seperti apa. Untuk kolom yang pertama. Kemudian intensitas tingkat keseringan perilaku bermasalah itu sudah berapa kali kamu melakukan itu ya. Ditulis angka saja Pak. Boleh berapa kali gitu ya. Oke. Kemudian target perubahan perilakunya, jadi target yang sudah kamu tentukan, tujuan target itu tadi ya. Apa saja yang tadi kamu bilang, tidak melakukan pelanggaran lagi, patuh pada aturan. Kemudian yang paling bawah itu ya, penguatan atau hukuman untuk mengontrol perubahan perilaku. Oke, jadi itu yang silakan kamu catat ya. Silakan kamu isi catatan target perilaku ini. Saya beri waktu 5 menit, cukup ya? Cukup Pak, cukup. Oke, silakan diisi Mas. Oke. Ya, sudah Pak. Oke. Silakan dibacakan Mas. Oke, saya bacakan deskripsi perilaku bermasalah saya. Yang pertama, saya sering bolos sekolah. Kedua, tidak taat aturan. Yang ketiga, sering tidak masuk sekolah tapi bikin surat palsu. Selanjutnya, berangkat sekolah tapi tidak sampai sekolah, mampir-mampir dulu, bahkan tidak masuk sekolah. Untuk seringnya, saya lebih dari 3 kali Pak sudah melakukan itu. Lalu target perubahan perilaku saya, yang pertama, ingin menjadi lebih baik dengan cara menghindari perilaku-perilaku yang sudah saya lakukan tadi. Lalu ingin mendekatkan diri kepada Allah, juga ingin membuat bangga orang tua Pak, karena saya sudah sadar bahwa kalau kayak gitu orang tua pasti kecewa sama saya kalau orang tua tahu. Iya betul. Dari 2 kolom ini ya, saya ingin kamu coba perhatikan, bandingkan
Kamu bisa menentukan nggak yang baik mana, yang buruk mana? Yang baik yang target perubahan perilaku Pak, Oke. Terus yang buruk yang aku? yang perilaku bermasalah. Oke. Berarti sudah tahu ya yang baik dan yang buruk ya. Sudah Pak, Kenapa masih dilakukan perilaku yang buruk itu? karena ya seperti yang tadi Pak, tergiur sama ajakan temen, juga males di kelas. Jadi yang paling penting ya Mas ya, kenapa kamu disuruh untuk mencatat ini targetnya, kemudian kenapa aku harus ada kontrol dengan hukuman dan penguatan ya, karena memang kamu diminta untuk bisa memanajemen diri kamu sendiri ya, memanage diri supaya nanti kamu bisa benar-benar berubah ya, meninggalkan perilaku bermasalah dan benar-benar bisa merealisasikan, melaksanakan target perubahan perilaku yang sudah kamu tulis itu ya. Jadi fokusnya adalah ke manajemen diri kamu ya, bagaimana kamu bisa membawa diri, bagaimana kamu bisa mengatur diri kamu supaya bisa dikontrol dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Itu semua ada di kamu. Jadi kamu bisa berubah itu ya ada di tangan kamu sendiri, bukan di saya. Saya hanya bisa memfasilitasi, memberikan masukan ya, nanti keputusannya akan seperti apa ya tergantung kamu sendiri. Paham nggak? Paham Pak. Coba diulangi apa yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi kalau saya ingin berubah, ya saya harus sadar sama apa yang saya lakukan, terus juga harus sadar diri bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Jangan sampai diterus-terusin, karena saya juga udah mau lulus, harus bisa membanggakan orang tua, terus harus bisa memanage diri juga, karena diri kita berubah bukan dari orang lain tapi dari diri kita sendiri gitu Pak. Saya ingin kita membuat satu kesepakatan. Jadi apa yang sudah kamu tulis tadi, saya ingin kita sepakat bahwa kamu akan melaksanakan apa yang menjadi tujuan atau target perubahan perilaku itu tadi. Kamu akan benar-benar mewujudkan itu ya, melaksanakan itu mulai dari sekarang. Oke. Sanggup nggak? Sanggup Pak. Kita sepakat nggak ini? Sepakat Pak. Oke, bisa bertanggung jawab ya dalam upaya kamu melaksanakan target itu? Bisa, kalau nanti saya tidak tanggung jawab seperti yang hukuman tadi. Oke, dari kegiatan konseling kita ya sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibahas lagi? Tidak ada Pak. Oke, kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi, saya ingin kamu menyimpulkan dari pembahasan konseling kita dari awal sampai akhir kegiatan ini. Kira-kira kesimpulan dari kamu itu seperti apa? Coba. Kesimpulan saya, karena diri saya memiliki masalah karena tidak berangkat sekolah dengan tepat, tidak taat aturan, terus suka bolos sekolah, lalu sering tidak masuk sekolah seperti yang tadi di catatan. Itu saya melaksanakan konseling dengan guru BK saya, lalu saya sudah mendapatkan pencerahan Pak dari Bapak. Terima kasih, karena saya sekarang sudah berubah, sudah ingin menjadi lebih baik, ingin mendekatkan diri kepada Allah seperti yang tadi, ingin juga membanggakan orang tua nantinya. Untuk itu, untuk mendukung target yang saya ingin capai, saya juga punya support dari diri saya sendiri dengan cara memberikan reward kepada saya jika saya konsisten, lalu memberikan hukuman kepada diri saya sendiri jika saya tidak konsisten melaksanakannya. Oke, bagus Mas Dimas, alhamdulillah sudah bisa berpikir lebih baik ya depannya. Saya harap kamu bisa benar-benar melaksanakan ya apa yang sudah menjadi tujuan kamu sudah ditulis tadi itu. Saya harap tidak hanya ditulis tapi benar-benar dilaksanakan, dan saya akan pantau mulai hari ini, mulai sekarang, nanti kedepannya semoga benar-benar bisa direalisasikan. Saya harap sudah tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran ya, baik itu pelanggaran yang pernah kamu lakukan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain. Silakan kamu bisa lebih patuh kepada aturan yang ada di sekolah ini ya, karena kamu juga sudah kelas 12. Silakan menikmati akhir-akhir masa waktu kamu di sekolah ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Ciptakan kesan yang baik di akhir masa kamu bersekolah di SMK Negeri Nusawu ya. Jadilah anak yang bisa dibanggakan, yang punya kepribadian yang baik dan tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bisa dipahami ya Mas ya? Bisa Pak. Nah,
Semoga pembahasan kita, konseling kita kali ini bisa membawa manfaat bagi kamu ke depannya jadi lebih baik lagi. Gitu ya, Mas. Bisa kita akhiri ya sesi Bisa. konseling Bisa Pak. itu tadi kegiatan konseling kita ya. Tuh, oh ya, terima kasih ya Mas Dimas atas waktunya. Sama-sama Pak, terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Oke. Ya, silakan bisa meninggalkan room. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Mas.